Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tulus dan jujur. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus mewujudkan apa yang Ia sendiri nasihatkan, yaitu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang yang tulus selalu jujur dalam kata dan perilakunya. Tidak ada yang perlu disembunyikannya, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkannya. Orang Farisi yang memusuhi Yesus pun mengakui, "Engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut pada siapapun juga." Sebaliknya, seorang penipu, pembohong, atau pencuri selalu was-was karena takut keburukannya terbongkar. Walaupun kejujuran itu penting, kadang tidak mencukupi. Orang perlu juga cerdik dalam hidup, sebab anak-anak dunia yang culas memiliki banyak cara untuk memperdaya orang jujur. Orang-orang Farisi hendak memperdaya Yesus yang jujur lewat pertanyaan yang menjebak, tetapi tidak berhasil, sebab Tuhan Yesus mengetahui maksud jahat mereka. Cerdik berarti mampu melihat yang tersirat di balik yang tersurat, niat asli di balik kepalsuan ekspresi. Tuhan Yesus yang cerdik tidak bersikap reaktif dan terperangkap dalam irama pertanyaan yang disodorkan. Ini menjadi lebih mudah bagi Tuhan Yesus karena Ia bukan orang yang mencari muka. Sikap suka mencari muka bisa menghambat orang untuk bersikap jujur maupun untuk jernih dalam berpikir. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami agar dapat hidup sebagai murid-Mu yang tulus dan cerdik.
Semoga kami teguh dalam kejujuran, kendati ada banyak godaan di sekitar kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.